wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Sobat Garnet dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam situasi yang baik dan sehat selalu Sobat Garnet. Nah, bertemu lagi di podcast Garnet, Geologi Berkabar Lewat Internet. Podcast terkeren, terkece seantero Nusantara Indonesia Raya pokoknya. Nah, kali ini kita tetap ngebahas dengan tema SDGs. Dan pada episode kali ini kita akan membahas di poin ke-12 yaitu terkait Sustainable Consumption and Production dengan narasumber yang udah ada di samping saya yaitu Mbak Nurrahmi Kodariati, Sarjana Teknik Magister of Engineering. Mungkin Mbak Ami bisa sapa Sobat Garnet terlebih dahulu nih Mbak. Halo Sobat Garnet semua. Mbak Ami gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Kira juga ya? Alhamdulillah baik, sehat selalu sih Mbak saya. Pokoknya senyum terus, senyum terus. Setuju. Nah, terus mungkin di episode kali ini nantinya kita bakal ngebahas terkait dengan keberlanjutan dari konsumsi dan juga produksi. Dan nanti juga kita bakal ada dua sesi baru, jadi tonton terus sampai akhir. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan nih Mbak Ami. Kan ini permasalahan terkait dengan konsumsi dan juga produksi itu terjadi di berbagai negara ya Mbak, terutama di Indonesia juga termasuk di negara yang mempunyai permasalahan dalam bidang produksi dan juga konsumsi. Nah, tentunya permasalahan itu masih berkaitan dengan dampaknya yang berupa limbah Mbak. Sebenarnya di permasalahan limbah ini menjadi sebuah hal yang krusial untuk dilakukan membersamai dalam penyelesaiannya. Nah, sekiranya dampak apa yang akan terjadi nih Mbak jika dari masyarakatnya itu tidak menyadari akan permasalahan ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang krusial gitu Mbak? Oke, baik. Mungkin saya mulai dulu gitu ya dari asal usulnya, dari penyebabnya dulu, akarnya ya. Jadi ya kita di bumi ini memang bisa dilihat ya secara beberapa abad ini ada peningkatan populasi yang memang sangat signifikan gitu ya. Terus itu tidak dapat terelakkan dan akhirnya dengan adanya pelonjakan populasi tersebut akhirnya kan manusia tuh punya kebutuhan hidup gitu dan akhirnya ya itu berbanding lurus gitu ya, kebutuhan hidupnya jadi juga meningkat gitu. Terus yang kedua, manusia itu juga karena dibekali akal itu ya, jadi ternyata juga mengembangkan teknologi dan perkembangannya ini tuh cukup pesat juga gitu. Dan perkembangan ini juga dimanfaatkan ya untuk dapat memenuhi kebutuhan dari manusia tersebut. Dan itu tuh salah satunya ya, makanya bagaimana akhirnya di beberapa dunia yang memang populasinya cukup besar itu mereka mengadakan mass production. Jadi langsung geber-geberan gitu menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat besar untuk penjualan dan ya karena kebutuhan permintaan dari populasi di dunia ini gitu kan ya. Iya. Nah, terus bentar, ngepek dulu. Nah, tadi disebutkan sama Vira ya kalau salah satunya ya ada efek sampingnya ya dari produk-produk yang kita gunakan, mau itu makanan, mau itu barang gitu ya kan ada limbah atau sampahnya tadi gitu ya. Itu juga ya tidak dapat terelakkan. Artinya semua yang dipaparkan tadi tuh kayak efek domino aja lah gitu ya, nggak bisa atau saling berkaitan. Terus itu memang memprihatinkan dan sebenarnya sudah ada banyak campaign ya dari orang-orang lingkungan hidup, dari para pegiat-pegiat itu yang mungkin juga sama Sobat Garnet itu udah kenal 3R ya. Pasti juga udah gak asing lagi nih bagi Sobat-Sobat Garnet juga. Ya, reduce,
reuse, recycle. Iya, itu 3R itu tuh sebenarnya nih kalau benar-benar dijalanin dengan taat gitu ya, itu dengan sungguh-sungguh cukup berdampak gitu ya, karena memang powerful banget gitu. Dan yang pertama kali disebut itu ya memang reduce gitu. Kita sebisa mungkin lah ya reduce konsumsi kita. Cuma memang tidak bisa langsung jebret gitu ya, ekstrim langsung berkurang nggak bisa juga, karena memang ya tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang primer lah kita butuhkan gitu ya. Artinya di sini kita diminta ya untuk bijaksana lah dalam konsumsi, dalam hal konsumsi tersebut. Karena kalau yang ini nih sebenarnya kalau kita telusuri ya, dengan kita dapat membatasi atau bijaksana dalam konsumsi, itu kita juga bisa mengendalikan apa yang ada di sektor hulu gitu ya, yang sumbernya produksi itu gitu ya, ibaratnya pabrik-pabriknya ya, atau industri-industrinya. Kalau misalnya memang dari permintaan tidak terlalu melonjak, mereka kan produksinya juga akan dibatasi, dikurangi juga gitu ya. Jadi makanya kalau kita bisa start dari yang reuse itu langsung semua itu kayak apa? Kayak efek dominonya yang dibalik gitu ya. Itu tadi gitu ya, jadi produksi berkurang nih, terus udah gitu kebutuhan itu juga menurun misalnya ya. Terus limbah pun juga ya akan juga seharusnya ikut berkurang juga gitu ya. Kita dampaknya akan yang disebut dominat tadi itu adalah seperti itu gitu, Fir. Jadi emang berkaitan ya Mbak, dari peningkatan populasi masyarakatnya, terus juga peningkatan dari kebutuhan, terus juga memang itu tuh bisa dikurangin, limbah dampaknya tuh bisa dikurangin kalau dari penggunaannya sendiri tuh juga dibatasin gitu ya Mbak. Jadi produksinya berkurang, limbah juga berkurang dari sektor hulunya gitu ya Mbak. Betul. Nah terus ini kan juga itu bisa berjalan dengan baik kalau ada keberlanjutan gitu ya Mbak. Keberlanjutan dari suatu program, misal pengurangan, reuse-nya pengurangan gitu, berkelanjutan, jadinya bisa bertahan cukup lama gitu ya Mbak. Menguranginya dampaknya akan semakin besar. Nah baik lagi di keberlanjutan nih Mbak. Sebenarnya apa sih maksud dari keberlanjutan dan sistem keberlanjutan yang tepat dalam pengelolaan bahan makanan untuk negara Indonesia ini bagaimana Mbak menurut Mbak? Iya, kalau definisi berkelanjutan sendiri ya tentunya adalah suatu kegiatan nih yang memang dapat berjalan dalam jangka waktu yang menerus, jadi tidak terputus di tengah jalan dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Harapan dari program-program yang tagline-nya adalah berkelanjutan itu gitu ya. Terus selanjutnya apa tadi? Terus mungkin dari keberlanjutan ini tuh sebenarnya sistem keberlanjutan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dari untuk pengurangan limbah-limbah itu bagaimana? Langkahnya gitu ya. Jadi kalau saya tetap kayak prinsip dasarnya bisa mengacu ke yang 3R tadi itu ya. Tinggal itu pendekatannya ke berbagai stakeholdernya itu yang mungkin akan berbeda-beda. Tentunya kalau misalnya sosialisasi ke pemerintah itu kan langkahnya akan berbeda kalau misalnya kita nanti sosialisasinya ke masyarakat gitu ya. Tapi kuncinya sih tetap 3R itu, seperti itu. Kalau misalnya saran atau pandangan dari saya. Jadi tadi balik lagi harapannya kalau kita bisa
menerapkan, mengaplikasikan 3R tersebut dengan baik ya dan suksesnya itu kita juga bisa arahnya jalannya ke sana gitu ya. Kita bisa mengendalikan sumber daya geologi yang ada ya untuk keberlanjutan tadi gitu. Iya. Lengkap banget ya Mbak, kayak berkelanjutan juga tadi terkait dengan sumber daya geologinya ya Mbak ya, dari batu bara dan lain sebagainya. Gas ya. Nah terus tadi juga sempat disinggung terkait pemerintah nih Mbak. Bagaimana sih upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia nih Mbak dalam penanganan permasalahan konsumsi dan juga produksi nih Mbak? Oke, baik. Ya, jadi pengendaliannya itu bisa dari banyak hal ya. Kayak kalau misalnya kita konsumsi bahan bakar migas gitu ya. Kita mungkin baru saja nih mengalami ada kenaikan harga gitu ya. Sebenarnya itu kan karena ada ya pengurangan subsidi gitu ya sebenarnya. Jadi ada juga kebijakan-kebijakan di negara lain yang sudah menerapkan hal tersebut. Bukan saya terus akhirnya pro ini satu kubu ya, tapi maksudnya itu memang diterapkan gitulah di beberapa negara dan saya sih juga tidak menolak gitu ya, bukan akhirnya terus menyusahkan rakyat gitu, tapi itu nanti larinya sih memang ke pengendalian juga gitu ya secara tidak langsung. Terus juga kalau misalnya, nah ini untuk yang konsumsi ya, kalau konsumsi kayak kita nih belanja online ya, kalau ini saya belum lihat sih. Karena negara kelihatannya pro yang untuk kegiatan trading gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau digolkan upaya untuk mengatasi problem konsumsi dan produksi ini ya, ada kebijakan khusus ya untuk membatasi trading misalnya. Walaupun nanti sih ada juga ya yang kontra, aduh nanti ini menutup mata pencaharian dan lain-lain ya. Tapi ya makanya tadi itu bagaimana ya melihat porsinya itu supaya tidak terlalu disruptif gitu ya. Jadi nggak kaget juga dan bisa diterima juga. Intinya bijaksana dengan beberapa pertimbangan lain-lain, saya pikir akan dapat ya. Beberapa langkah tersebut itu cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan di produksi dan konsumsi ini gitu. Nah dari upaya pemerintah yang sudah Mbak Ami sampaikan tadi, menurut Mbak Ami sendiri apakah langkah tersebut tuh sudah maksimal dan strategis atau ada beberapa hal yang kayaknya masih kurang tepat gitu untuk diterapkan di masyarakat? Beberapa langkahnya itu ya pasti sih pertimbangannya seharusnya sudah banyak gitu ya dari pemerintah yang memiliki tim ahlinya sendiri, sudah menggodok kebijakannya itu dengan baik ya. Ya berarti ini kita lihat, memang kita perlu lihat dalam jangka panjang gitu ya, dampaknya. Kalau misalnya memang baru saja diberlakukan gitu, itu memang kelihatannya nggak nampak gitu dan kelihatannya nggak kerasa gitu ya. Padahal kita kadang suka bias sama sesuatu yang instan gitu kan, pakai obat pengennya segera sembuh gitu. Padahal itu kan memang ada masanya untuk prosesnya betul sekali untuk kemudian mencapai benar-benar tujuan akhirnya. Jadi ya kita pantau aja terus gitu ya. Sejauh ini sih kalau menurut pendapat saya ya tidak ada yang
ekstrim dan sangat merugikan, walaupun ya ada yang rugi, ada yang merugi, tapi akan ada sektor lain yang kemudian bisa mensupport seharusnya ya. Jadi itu nanti perlahan akan pulih dan bangkit juga sih, seperti itu. Oke, berarti memang sebenarnya segala kebijakan yang diterapkan pemerintah tuh memang sebenarnya ada sisi baiknya juga untuk keberlangsungannya di masa yang akan datang gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi nggak dipandang kontra aja, kita juga harus lihat dari sisi positifnya gitu ya Mbak. Iya betul ya, kita ya kasih kesempatan juga berarti kan ya. Jangan ada kebijakan baru kok langsung jegal dulu lah kapan jalannya gitu ya. Jadi ya tadi ya, makanya kita lihat perkembangannya, kita lihat prosesnya bagaimana itu secara jangka panjang gitu. Cukup setuju nih dengan pendapat dari Mbak Ami, memang harus dilihat dulu prosesnya, nggak harus langsung instan kita maunya begini langsung jadi, itu nggak bisa ya Mbak, harus dilihat dari prosesnya. Terus nih Mbak, kan ini kita balik lagi di background dari Mbak Ami karena seorang geologis juga nih Mbak. Iya. Nah di dunia geologis kan ada yang namanya struktur sedimen nih Mbak. Waduh. Wah, bagi Mbak Ami udah nggak asing lagi nih tentang sedimen. Nah di struktur sedimen itu juga ada yang namanya bedding ya Mbak, kalau nggak salah, satu pelapisan dimana salah satu lapisannya tuh bisa aja nantinya dari sampah plastik nih Mbak. Karena limbahnya terlalu banyak, sampah plastik menumpuk bisa saja jadi suatu bedding gitu Mbak. Nah mungkin itu bisa aja menjadi gambaran di masa yang akan datang nih Mbak. Terus berbicara tentang hal tersebut, apakah kita seorang geologis nih dapat membersamai terkait dengan poin ke-12 dari SDGs ini ya Mbak? Iya baik, itu ya terkait dengan, kita kembali ke limbah tadi itu ya. Jadi memang karena nih sebenarnya limbah ketika dapat dikelola dengan baik ya, harusnya sih kan tidak menyebar kemana-mana seperti itu ya. Tapi kemudian memang kebetulan di Indonesia gitu ya, kelihatannya pengolahan limbah itu memang belum terlalu baik gitu. Dan ya tidak asing lagi gitu ya kalau pembuangan seringkali dibuang di sungai gitu ya, sembarangan aja. Padahal sampah itu ya dibungkus dengan plastik tadi. Terus prinsipnya kan sama aja kayak partikel sedimen nih di kelas sedimentologi ya. Air itu membawa partikel sedimen, partikel itu kan ya jadi bisa apa aja jadinya ya. Ya bisa hasil lapukan dari batuan yang dilewatin air, bahkan bisa ion ya. Ya terus ya bisa juga apapun yang masuk ke dalam sungai itu gitu. Makanya nih ya, yang kebetulan saya lihat sih contohnya itu di sekitaran kabupaten di Jogja gitu ya. Memang di tebing sungainya itu sudah terbentuk endapan ya yang didominasi sama partikelnya itu bukan endapan sedimen tapi endapan plastik. Gitu ya. Dan ya itu cukup tebal gitu. Yang cukup surprising ya, ada semeter lebih. Padahal kita tahu ya untuk dapat membentuk endapan setebal itu ya butuh waktu yang lama gitu ya. Kalau secara waktu geologi, padahal coba penggunaan plastik di Indonesia, kira-kira orang mulai pakai plastik itu baru tahun berapa sih gitu kan? Tahun 50-an orang mungkin belum ya, zaman baru merdeka kan bungkusannya belum pakai plastik, kresek kesana kesini gitu ya. Masih pakai daun. Paling tahun 70-an ya, 70-an, 80-an lah itu semakin berkembang pesat. Itu mungkin juga peaknya konsumsi ya.
Indonesia juga waktu itu kan pas lagi jaya-jayanya produksi migas juga sih waktu. Jadi mungkin perekonomian juga lagi baiknya, ya udah mulai tuh harusnya perkembangan pakai plastik gitu ya. Cuman itu tahun 70, tahun 80 tuh baru berapa puluh tahun yang lalu sih gitu ya. Iya, belum ada seabad gitu ya, tapi udah bisa menghasilkan sedimen yang setebal itu. Jadi ini termasuk yang memprihatinkan, dan tentunya kalau kita sih harapannya ya ada pengelolaan limbahnya gitu, Vira. Pengelolaan limbahnya agar tidak semakin bertambah endapan plastiknya itu gitu ya. Dan untuk dapat memulai, nah ini nih harus menumbuhkan awareness dulu memang gitu ya dari si pelakunya itu kan ya. Kenapa sih perlu gitu? Kan saya cuma buang satu kantong doang gitu. Saya ya, nanti kalau misalnya di daerah tersebut ada berapa orang yang ngomongnya sama, ada berapa kantong plastik gitu ya di situ akumulasinya. Iya. Jadi mindsetnya juga ya yang kemudian perlu diarahkan gitu ya, dengan ya tadi kalau misalnya langkahnya sosialisasi yang ke masyarakat ini gitu. Untuk kalau misalnya di 3R-nya udah lolos, ya berarti nanti ke pengolahan limbahnya gitu. Iya. Terus terkait dengan pengolahan tadi kita juga sudah berbicara tentang penyebabnya tadi ya Mbak. Terus juga sesuai dari target sub-poin 8 dari poin ke-12 SDG sendiri yang menyatakan jika pada tahun 2030 menjamin bahwa masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan serta gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, dari target ini tuh apa sih yang dapat diusahakan oleh mahasiswa secara terkhusus yang merupakan bagian dari sivitas akademika untuk dapat berperan aktif Mbak untuk mensukseskan dari poin SDGs tersebut Mbak? Iya baik, ya mahasiswa ini ya Sobat Garnet yang kalau saya sih menaruh harapan besar gitu ya untuk memang jadi agent of change nih. Ya gitu, berat loh. Enggak, tapi soalnya mahasiswa ini tuh apa ya, kan mereka Vira ini ya dan teman-teman semua di sini kan masih dalam masanya nih, sedang mencetak jati diri, sedang membangun karakter gitu ya, dengan bersosialisasi dengan banyak orang dan berbagai karakter, cara pandang itu ya coba untuk kemudian ya bisa akhirnya mengikuti dan bisa ditanamkan dengan lebih mudah ya kesadaran terkait kondisi tadi itu, kondisi bagaimana sih produksi dan konsumsi di dunia ini yang dampaknya tadi salah satunya adalah ke limbah dan eksploitasi energi besar-besaran gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak nih kan mahasiswanya banyak ya, itu mahasiswa sekarang juga banyak banget akses ya. Tadi untuk memperoleh informasi juga bisa menyebarluaskan informasi nih yang dapat dimanfaatkan ya, ibaratnya jadi influence gitu ya, influencer untuk yuk bareng-bareng gitu mengerjakan tadi menyukseskan dengan paling tidak
kerangkanya, frameworknya tuh ke 3R aja gitu ya. Nggak harus langsung recycle lah gitu. Misalnya ya kayaknya agak susah banget yang reduce-nya dulu aja gitu. Mulai dari reduce perlahan-lahan ya. Mungkin yang tadinya belanja online gitu ya di all shop yang kayaknya setiap hari atau misalnya nggak tiap hari, misalnya belanjanya dari beberapa toko gitu kan ya. Nah itu kalau teman-teman sebenarnya sadari kan itu ada pengiriman paket. Nah itu kan ada jejak karbon yang dihasilkan juga tuh ya. Nah itu tuh juga berimbas juga ya. Jadi kepada tadi limbah selain pencemaran di tanah juga di udara juga gitu. Tanpa disadari ya. Jadi kalau kita memang bisa reduce nih ke BM-an kita gitu ya. Bahasa anak muda ya. ke BM-an kita itu lumayan gitu ya. Sedikit demi sedikit kita tanamkan pola yang tadi reduce, yang lebih bijaksana, sehingga ya tadi goal 2030 tadi itu ya paling enggak ada mendekati ke arah sana gitu sih kalau saya. Udah luar biasa sekali sih gitu. Jadi mahasiswa ya semangat, mahasiswa ini iya dong, agent of change ini bisa lah ya membuktikan kalau generasi saya ini bisa kok bawa ke sana. Generasi saya bukan generasi yang konsumtif, yang beli dikit-dikit beli, rusak dikit beli gitu ya. Ada pengen dikit harus beli dan seterusnya, seperti itu sih. Kita udah untuk sesi obrolan SDGs-nya itu udah cukup panjang ya, Mbak. Cukup banyak ilmu yang diserap. Sekarang kita bakal masuk ke sesi baru dari Garnet, Mbak. Jadi ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi What If, dan yang kedua yaitu Garnet New Peer. Apa sih itu 2 sesi baru itu? Jadi yang pertama sesi What If itu narasumber akan diberikan pertanyaan bagaimana semisal kalau narasumber menjadi sesuatu yang lain dari dirinya gitu. Jadi mind blowing aja sih sebenarnya sih. Terus nanti di sesi kedua, sesi Garnet New Peer itu singkatan dari New Peer, yaitu dimana kita mengadakan suatu Q&A, membuka Q&A melalui Instagram Story di IG Garnet Podcast. Buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah menyampaikan pertanyaannya, nanti pantau terus nih apakah pertanyaannya bakal ditanyakan langsung ke Mbak Ami atau bagaimana, kita nggak tahu, tunggu sampai akhir. Mungkin masuk ke sesi yang pertama nih Mbak, sesi What If. Oke. Jika menjadi gitu. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama, jika Mbak Ami diberi kesempatan untuk balik ke masa kuliah nih Mbak, menjadi seorang remaja lagi, balik ke masa kuliah, apa yang bakal Mbak Ami ulang sebagai seorang mahasiswa? What if ya? Aduh, sebenarnya nggak terlalu mind blowing juga loh. belum aja nih Mbak. Nggak. Jadi kalau dulu soalnya kan mahasiswa saya coba kalau jadi mahasiswa lagi pengen banget bisa banyak-banyak ikut kompetisi. Kompetisi lomba-lomba kayak gitu. Dan saya waktu mahasiswa dulu soalnya nggak dapat kesempatannya, mungkin kurang asertif, maksudnya kurang bergerilya gitu. Cuma seru gitu loh kalau misalnya ternyata ngelihat teman-teman dulu yang ikut macam-macam perlombaan, dan mahasiswa sekarang juga yang ikut sering banget ikut lomba tuh kayak mereka dari segi personality gitu ya, karena ketemu banyak orang gitu ya, juga wawasan bertambah dan macam-macam. Itu kayak pengen banget sih dulu Fir. Iya, biar bisa keliling-keliling juga. Jadi ya dapat teman baru, relasi baru kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang ada hasrat itu, iya
diikutin aja apa aja gitu. Yang Daftarin penting aja. mencoba gitu ya Mbak ya. Ih, bener Urusan banget. menang kalahnya di akhir. Iya betul Yang penting sekali. pengalamannya kayak gitu Mbak. Iya betul Ya betul. abis ini saya langsung daftar lomba nih Mbak. Oke, mantap. Ini lanjut lagi nih Mbak. Yang kedua, what if jika Mbak Ami diberikan kesempatan untuk menjadi kepala departemen dalam waktu 1 minggu, apa saja yang akan Mbak Ami lakukan dalam 1 minggu ini Mbak? Dalam 1 minggu ya. Jadi seorang kepala departemen ini semisal aja sih. Aduh, apa ya Fir ya? Aduh ini bodor-bodor aja nggak apa-apa ya. Bebas di sini. Saya pengennya di nanti nih di tiap minggunya di kantin geologi tuh ada tenan kuliner top Semarang. Aduh. Terus saya udah lemah banget. Aduh. Terus itu free flow buat mahasiswa. Yeay. Wah, apalagi gratisan itu bener-bener kayak langsung serbu habis itu Mbak 5 menit. Iya bener-bener. Itu pasti akan sangat ini sekali sih. Rame mengundang banyak simpatisan tapi free-nya untuk cuman mahasiswa geologi aja ya. Iya dong, mahasiswa geologi aja. Yang lain gak boleh. Yang lain ngiler aja gitu ya. Terus sama dalam seminggu itu saya pengen juga sih atau geologi itu ada kegiatan pokoknya lapangannya gitu deh. Kemarin itu ya jadi kerasa banget setelah pandemi kan hampir absen 2 tahun lapangan, begitu lapangan pertama tuh langsung wah mewah gitu ya. Itu jadi nanti ada kegiatan rutin lapangan gitu ya. Jadi biar terasah nanti apa namanya lapangan-lapangan geologinya juga gitu kali ya. Dulu saya termasuk mahasiswa online nih Mbak masuknya. Dan terus sekalinya lapangan kayak waduh keren banget, tapi visinya juga capek banget gitu. Jadi mungkin kalau setiap minggu ada kayak gitu juga bisa membantu untuk pelatihan fisik ya Mbak ya, biar lebih kuat lagi. Soalnya emang lapangan naik turun gitu menjelajah, asik banget, asli seru. Benar-benar itu harus sustainable makanya ya tadi ya. Ya. Stamina-nya harus sustainable ya. Gitu. Setuju. Oke, udah nih Mbak, cuman 2 aja Mbak. Apabila jadi seminggu, jadi kadep seminggu. Iya nih yang baru kepikiran 2 itu aja. Keren. Ada stand makanan free buat mahasiswa, terus ada kegiatan lapangan tiap minggu. Keren banget itu, keren banget. Mungkin untuk sesi batifnya cukup 2 pertanyaan dulu aja ya Mbak ya. Untung aja ya. Tapi ada 1 sesi lagi nih Mbak. Yeah. Sesi Garnet Nyupir, dimana ini ada pertanyaan-pertanyaan dari fans-fans dari Mbak Ami nih. Mungkin langsung aja, bentar saya bakal gitu lebih dulu nih. Wadidaw. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari sobat Garnet sekalian. Aduh, tapi nggak ada hatersnya kan ya? Enggak Mbak, nggak ada kok Mbak. Kita udah menyaring, tapi emang nggak ada haters Mbak. Aduh, alhamdulillah. Ini sebenarnya yang masuk lumayan banyak, tapi mungkin nanti akan dibacain, ditanya tuh hanya beberapa. Mungkin nanti juga ada tanggapan, ada pertanyaan. Mungkin langsung aja nih Mbak. Jadi untuk username-nya mungkin kita nggak sebutin biar Mbak Ami penasaran, dan buat sobat Garnet biar oh ini pertanyaan aku bukan ya, biar kayak gitu, biar menduga-duga, lebih surprising kayak gitu. Boleh. Langsung aja tanggapan yang pertama nih Mbak. Ada yang ngasih tanggapan, Mbak Ami gemes banget pakai mau tangis. Ya ampun. Gimana Mbak responnya Mbak? Gemes masa sih? Bentar aduh, cibi-cibi malah. Di akhir pokoknya kita harus pose gemes Mbak. Oke. Terus ada lagi nih Mbak pertanyaan nih Mbak.
Mbak Ami bisa cantik gini rahasianya apa sih Mbak? Seriusan ini pertanyaan dari Sobat Garnet, fansnya Mbak Ami ini. Ayo mungkin Mbak Ami OMG. langsung Mbak. Aduh, ya ngomong apa dong? Jawabnya gimana ya? Cantik itu relatif, ceile. Tapi kalau sudah sampai diakuin berarti udah merata relatifnya. Aduh, ya maksudnya sih saya kan mengusahakan ketemu sama mahasiswa ya rapi gitu ya, wangi, enak dilihat. Maksudnya sih seperti itu gitu ya. Jadi tapi bener kalau ternyata itu bonus berarti ya. Alhamdulillah. Jadi emang awalnya memang untuk biar mahasiswa juga nyaman belajar, Mbak Ami juga nyaman mengajar gitu ya Mbak ya. Menciptakan suasana yang nyaman di perkuliahan. Iya dong. Tapi emang mahasiswanya kayak pengen iri ternyata. Apa nih rahasianya Mbak Ami? Tuh cantik banget ya gitu. Aduh. Bingung saya kan jawabnya jadinya. Bingungan jawab ini daripada pertanyaan SDGs tadi deh. Gitu ya. Mau tambahan ini jawaban lagi? Mungkin apa rahasia kecantikannya? Oke, tapi kalau misalnya geologi tuh alami aja gitu. Karena nanti ya kalau misalnya sering-sering lapangan tuh ya awet muda emang kalau misalnya geologis tuh ya. Coba aja dilihat di kayak misalnya nanti senior-senior ketemu di tempat kerja ya, bandingin yang misalnya geologi yang lapangan nih sama misalnya dari yang relatively nggak sering ketemu lapangan gitu ya. Auranya tuh emang sebenarnya beda. Jadi ya bersyukurlah ya kita ya nanti di geologi udah ada bakat-bakat ininya, awet muda dan cantiknya itu, ganteng dan cantiknya nantilah gitu ya. Seriusan deh. Oke, mungkin juga karena ini ya Mbak, kayak sering ke lapangan, sering lihat pemandangan, sering refreshing juga ya Mbak. Iya. Walaupun kalau buat mahasiswa antar outputnya menunggu kayak gitu. Oke. Lanjut lagi nih Mbak. Ada pertanyaan, Mbak Ami kenapa hidungnya merah kalau kepanasan? Jangan-jangan Mbak Ami Rusa Rudolf. Waduh Mbak. Aduh, ini pertanyaan Mbak. Kayaknya saya tahu deh ini deh siapa nih. Aduh iya nih saya juga ya. Kurang paham juga makanya ya tadi kalau misalnya kepanasan yang merah itu bukan pipi, bukan apa, malah hidung gitu ya. Unik ya, emang unik gitu. Jadi, wah kalau itu saya juga jawabnya apa ya? Kenapa ya? Memang karunia, udah karunia, keunikan dari Mbak Mi, ciri khas. Ciri khasnya ya. Iya biar bedain gitu. Oh merah ini beneran Mbak Ami gitu ya. Kalau ketemu di lapangan yang hidungnya merah Mbak Ami gitu. Ciri khas banget sih. Oke lanjut, mungkin ini ada pertanyaan sedikit serius sih. Waduh. Jadi menurut Mbak Ami, apakah kurikulum pendidikan geologi di Indonesia ini tertinggal dengan negara lain? Kurikulum geologi ya. Kalau saya bilang sih tidak. Ya, kurikulum itu kan dia sudah didesain memang apa namanya secara ada ininya lah, ada rumusnya lah gitu ya, bagaimana kurikulum itu teman-teman, makanya pertemuan pertama nih kuliahnya materinya ini, yang kedua adalah ini, terus nanti semester berikutnya adalah mata kuliah ini, baru berikutnya adalah yang mata kuliah itu gitu. Jadi apa namanya sudah sama, tidak kurang juga dari negara lain yang ada memang apa jurusan geologinya ini. Cuman ya kalau misalnya saya perhatikan memang kalau di luar Indonesia, geologinya memang lebih condong kepada earth science, gitu ya. Jadi, dan kalau di kita itu kan teknik gitu ya, makanya masuknya di fakultas teknik. Kalau misalnya di negara lain gitu ya, kebanyakan itu masuknya ilmu sains gitu kan ya. Jadi paling itu aja sih nanti. Jadi di Indonesia geologinya malah ada pengkayaan tentang keteknikan gitu. Jadi malah jadi nilai plus gitu kalau menurut saya sih. Jadi
nggak usah khawatir gitu ya. Kurikulum geologi di Indonesia tuh nggak kurang juga kok dibandingin dengan kurikulum yang geologi di negara lain. Jadi gitu. masih bisa bersaing lah ya Mbak. Oh tentu saja. Jadi tetap semangat menjadi mahasiswa geologi. Iya dong. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Mbak yang pengen saya tanyain. Cuman karena keterbatasan waktu nih Mbak, jadi mungkin cukup segitu dulu pertanyaan dari Sobat Garnet, dari fansnya Mbak Ami juga ternyata nih. Terima kasih Sobat Garnet. Oke, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat Sobat Garnet yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mungkin ada tertawa, tersenyum, juga berpikir serius dan sebagainya. Terima kasih semua responnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar nantinya tidak ketinggalan episode-episode podcast Garnet selanjutnya. Dan mungkin akhir kata, see you, bye-bye Sobat Garnet. Bye-bye. Mungkin Thank you. Kita, ayo Mbak, pose. Gimana dong kita posenya? Pose gemes. Ngeliatnya ke sini ya? Oh gitu. Iya, nah. Oke.